يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. نويت تعلمه والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya untuk selalu istiqamah dalam melaksanakan amal soleh dan diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaum muslimin seluruh Indonesia secara khusus dan seluruh dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang besar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan dari segala musibah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk istiqamah dalam agama Islam, istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, kita pada kesempatan kali ini insyaallah ya kita akan membahas salah satu daripada wanita terbaik. Salah satu daripada wanita yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini afdal nisa ahli jannah arba'ah, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, wa Maryam binti Umran, wa Asiyah binti Muzahim. Ya, bahwasanya yang termulia, yang terutama dari kalangan wanita, bahkan bukan hanya dari wanita di dunia, dan mereka adalah 4 wanita yang termulia, yang terutama, yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan mereka tidak lain adalah Khadijah binti Khuwailid dan juga Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga Maryam binti Imran, dan keempat adalah Asiyah binti Muzahim, yang tidak lain adalah Asiyah imra'ah Fir'aun. Ini istri daripada Fir'aun. Pertama, ya, kita ya tahu siapa itu Fir'aun. Dengan kekejian, dengan kezaliman, dengan menyelewengkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada batas yang melewati kewajaran manusia yang zalim sekalipun. Kenapa? Karena selain Fir'aun ini sudah banyak membuat kerusakan di muka bumi, banyak membuat kezaliman, bahkan terkhusus daripada kezaliman yang dilakukan kepada Bani Israel. Mereka Bani Israel padahal mereka adalah kaum yang mulia. Mereka kaum Bani Israel kebanyakan berasal dari mereka nabi-nabi dan rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel yang tidak lain adalah keturunan daripada Nabi Allah Yaqub bin Ishaq. Karena Bani itu adalah anak cucu keturunan Israel. Isra adalah abad, Il adalah Allah. Ini Israel artinya keturunan hamba Allah, dan hamba Allah Israel di sini tidak lain yang dimaksud adalah Nabi Allah Yaqub bin Ishaq, yang mana dari keturunan Nabi Allah Yaqub bin Ishaq ini banyak mengeluarkan para nabi, para rasul, dan termasuk di antaranya Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf, dan lain sebagainya. Tapi kaum Bani Israel di zaman Fir'aun, mereka diperlakukan oleh Fir'aun dengan kejam, bahkan banyak yang disiksa, banyak yang diperkosa,
ya, dan banyak di antara mereka yang memiliki kekuatan dalam badan mereka dipekerjakan dengan zalim, dimerintah dipaksa untuk bekerja untuk Fir'aun, membangun istananya, membangun hajat-hajat yang diinginkan oleh Fir'aun tanpa diberikan upah, tanpa diberikan sesuatu yang layak buat mereka, diperlakukan seperti binatang. Dan ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan sampai pada batas Fir'aun ini bahkan mengaku bahwasanya dirinya sebagai Tuhan, mengaku bahwasanya dirinya sebagai seseorang yang wajib untuk disembah, ya, sebagaimana manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain, ya, klaim Fir'aun ini bahwasanya dirinya sebagai Tuhan termasuk salah satu sebabnya karena Fir'aun ini, ya, merasa tidak pernah sakit sama sekali. Jadi hidupnya ini selalu dilalui dengan kesehatan. Normalnya manusia kadangkala ada sehatnya, kadangkala ada sakitnya. Tapi Fir'aun tidak pernah sakit. Bahkan Fir'aun ini 400 tahun hidup tidak pernah sakit. Ya, oleh karena itu tidak sakitnya Fir'aun, selalu sehatnya Fir'aun ini tidak memberikan kebaikan kepadanya, justru memberikan keburukan kepadanya. Justru karena merasa dirinya itu seseorang yang tidak sakit sampai dikatakan kepadanya, ya, bahwasanya engkau bukan manusia biasa, engkau Tuhan, sehingga mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu ketika manusia ditimpa musibah, diberikan oleh Allah ujian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit dalam badannya, maka kita ambil pelajaran dari ini bahwasanya penyakit atau ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengandung banyak makna, mengandung banyak manfaat, mengandung banyak nasihat buat kita. Pertama, ya, dengan kita mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, ya, menyadarkan diri kita bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kita tertimpa musibah, kita tidak bisa menghindarinya. Kita tidak bisa menghindari dari penyakit, kita tidak bisa menghindari dari kecelakaan, kita tidak bisa menghindari dari gangguan. Yang bisa menghindarkan hal tersebut adalah Allah. Ya, kita akan sadar dengan hal tersebut ketika kita sakit, ya Allah. Di saat kita terbaring lemah di atas kasur, tidak bisa bergerak, baru kita sadar ternyata manusia seperti ini. Ingin kuat, ingin pergi kemana-mana, ingin bekerja, tapi tidak bisa, tidak mampu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi kekuatan kepada manusia, dan manusia semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Dan kedua juga, ya, dengan diberikan oleh Allah ujian, rasa sakit, penyakit, musibah, menyadarkan diri kita bahwasanya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ketika sakit tidak ingat kepada Allah? Rata-rata ketika seseorang sakit keras dalam musibah langsung ingat kepada Allah, langsung berdoa kepada Allah, langsung memohon kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada, ya Allah, sembuhkan ya Allah, anda pun musibah, hilangkan musibah ana, hilangkan kesulitan ana, hilangkan ya Allah rasa ujian ini ya Allah. Padahal sebelumnya dia lalai dari Allah, sebelumnya dia tidak pernah merengek-rengek kepada Allah, sebelumnya dia tidak pernah, ya, berzikir kepada Allah SWT, tapi setelah mendapatkan ujian langsung dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Oleh karena itu kadang dikatakan oleh sebagian mereka, kadang-kadang manusia ini diundang secara khusus oleh Allah, diundang oleh Allah untuk dekat dengannya, diundang oleh Allah untuk untuk satu majelis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama mengatakan, dan itu terjadi saat mereka diberikan musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah. Maka disitulah Allah mengundang mereka untuk dekat dengan Allah, sehingga dengan ujian tersebut mereka menjadi, ya, ingat kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah, dan menjadi orang yang dekat kepada Allah dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu daripada hikmah ujian dan musibah, jika manusia mendapatkan ujian, ya, selain itu juga dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala yang mungkin tidak bisa didapatkan dengan sholat, dengan ibadah puasa, dengan ibadah mengaji, zikir, dan sebagainya. Tapi pahala-pahala khusus yang hanya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Selain itu juga tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia dalam keadaan sakit, manusia diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah, berarti Allah,
ya mencintainya. Allah ya ingin memberikan kepadanya kebaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha man sakhita falahu suhud. Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada hamba-hambanya, jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada satu kaum, maka Allah akan berikan kepada mereka ujian. Yang mana ya jika diberikan oleh Allah SWT kepada mereka ujian, mereka akan ridha dengan ujian Allah, dengan takdir Allah, maka mereka disitulah akan diberikan oleh Allah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bisa mendapatkan cinta Allah dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi juga ya dengan ujian dan musibah yang didapatkan seorang muslim itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ujian yang besar, sakit yang keras, penyakit yang kronis, jangankan seperti itu. Walaupun hanya sakit panas, walaupun hanya sakit gigi, bahkan walaupun hanya terkena kakinya duri yang kecil, itu sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Bahkan hanya ya ham atau rasa sumpek, rasa galau yang dialami oleh seorang muslim itu akan menjadi pahala di sisi Allah dan akan menghapus dosa-dosanya yang telah dilakukan daripada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim. Ajaban li amril muslim atau li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Aku heran terhadap perkaranya orang Islam, orang muslim, orang mukmin. Yang mana orang mukmin jika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat makan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat harta, nikmat anak, nikmat keluarga dan lain sebagainya. Seorang mukmin yang soleh, seorang yang berakal, pastinya dia akan mengingat siapa yang memberikan nikmat tersebut. Dan ketika mengingatnya, ya, bahwasanya memberikan kepada mereka nikmat adalah Allah SWT, pastinya mereka akan bersyukur kepada Allah. Syukurnya mereka akan mendatangkan kebaikan yang lain. La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau mereka bersyukur pasti la azidannakum, lam li taukid, nunnya li taukid, pasti, yang artinya pasti dan pasti aku akan tambah kenikmatan yang disyukuri oleh mereka. Aku tambah mereka kenikmatan hartanya, kenikmatan kesehatannya, kenikmatan dalam keluarganya. Kalau mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seorang mukmin yang mendapatkan kenikmatan akan bertambah kenikmatannya, akan mendapatkan pahala bahkan dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya jika seorang muslim mendapatkan musibah, maka mereka seorang muslim tersebut akan bersabar terhadap musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya seorang muslim terhadap musibah yang diberikan oleh Allah yang mendatangkan pahala yang besar dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa perhitungan. Yang artinya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar yang tidak didapatkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka disinilah Fir'aun mendapatkan ujian, mendapatkan musibah atau mendapatkan takdir buruk dari Allah sebab karena merasa dirinya orang yang sehat terus sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, qala ana rabbukumul a'la. Dan dia mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian semuanya, al-a'la, yang tertinggi. Maka suatu waktu Fir'aun ini bermimpi, yang dalam mimpinya Fir'aun ini melihat kerajaannya, kekuasaannya akan hancur, akan binasa di tangan seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Mimpi tersebut membuat Fir'aun takut. Mimpi tersebut membuat Fir'aun kebingungan karena dia khawatir akan kehancuran kekuasaannya, karena dia di saat itu, di zaman itu, dialah yang berkuasa, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Tidak ada yang lebih kuat daripada Fir'aun. Dan itulah manusia, jika diberikan kejabatan, diberikan kekuasaan, mereka akan takut hilangnya kekuasaan tersebut. Kalau mereka menginginkan kekuasaan tersebut bukan karena Allah, bukan niat baik, bukan ingin memberikan keadilan kepada rakyatnya, tapi mengambil keuntungan dari kekuasaannya, maka siapa yang diberikan oleh Allah kekuasaan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, dia akan takut hilang kekuasaannya dan dia tidak akan dibantu oleh Allah untuk menjalankan amanat kekuasaannya. Pasti dia akan zalim, akan khianat.
Tapi seseorang yang mencari jabatan bukan karena niatnya untuk mendapatkan keundangan, tapi karena terpaksa diberikan amanat tersebut oleh mereka, sehingga dia terpaksa dan dia niat baik untuk menjalankan keadilan, maka Allah akan bantunya, Allah akan mempermudah urusannya, Allah akan memberikan keberkahan kepadanya, bahkan Allah akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Adil, penguasa yang adil, yaitu sama sejajar dengan as-syahid fisabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pun ketika mimpi tersebut disampaikan dan diceritakan kepada menteri-menterinya, mereka semuanya merasa juga takut akan hilangnya kekuasaan mereka, kekuatan mereka, dan mereka berpendapat bagaimana kalau kita bunuh Bani Israel. Fir'aun sangat setuju. Fir'aun mengatakan, kita bunuh laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dilahirkan. Mulailah mereka memata-matai wanita-wanita daripada kalangan Bani Israel. Siapapun di antara mereka yang hamil ditunggu kelahirannya. Kalau yang lahir di situ laki-laki dibunuh, yang lahir laki-laki dibunuh, yang lahir laki-laki dibunuh, yang lahir perempuan tidak dibunuh. Berjalan beberapa tahun, tapi kemudian mereka memberikan pendapat kepada Fir'aun, kalau kita terus-menerus membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, maka kita nantinya akan kehilangan keuntungan dari mereka. Kenapa? Karena mereka Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Mereka diperkerjakan secara zalim oleh Fir'aun. Kalau mereka nantinya yang bekerja ini meninggal satu persatu akan habis, sedangkan tidak ada ganti buat mereka, karena yang lahir dari kalangan laki-laki dibunuh. Maka mereka memberikan atau menyampaikan ide kepada Fir'aun, bagaimana kalau setahun dibunuh, setahun tidak. Maka pendapat mereka pun disetujui oleh Fir'aun. Jadi 1 tahun Fir'aun membunuh anak bayi yang dilahirkan, tahun berikutnya bayi yang dilahirkan dari kalangan laki-laki tidak dibunuh, dan begitu seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka di saat tahun atau di tahun yang Fir'aun ini tidak membunuh bayi laki-laki yang lahir, termasuk lahir Nabi Allah Harun, yang tidak lain adalah saudara Nabi Musa. Sebelum dilahirkannya Nabi Musa, Nabi Allah Harun dilahirkan, tapi di tahun yang aman, di tahun yang Fir'aun tidak membunuh bayi laki-laki. Dan itu tidak masalah dengan keluarga daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi yang masalah ketika Fir'aun membunuh, atau ketika di tahun Fir'aun membunuh bayi laki-laki, maka di tahun itulah dilahirkan Nabi Musa. Bahkan juga dilahirkan Musa As-Samiri. Ini sama-sama Musa, yang satu Musa As-Samiri. Musa As-Samiri dilahirkan oleh ibunya di tahun yang Fir'aun membunuh bayi laki-laki yang lahir. Tapi ibu Musa As-Samiri ini menutupi kehamilannya dengan sukses, sehingga tidak diketahui. Tapi di saat dilahirkan, ibunya ini takut, karena Fir'aun ini terus memerintahkan pasukannya, memerintahkan orang-orangnya untuk memata-matai wanita-wanita Bani Israel. Jadi karena ibu Musa As-Samiri khawatir, maka membawa bayinya yang baru dilahirkan ini ke hutan, ke gunung, dan di situ ada gua, dilempar ke gua dan ditinggalkan daripada ditangkap oleh pasukan Fir'aun dan dibunuh. Maka disitulah Musa As-Samiri kemudian dengan rahmat Allah, atau dengan datangnya malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini mengambil bayi Musa As-Samiri ini dan merawatnya sehingga tidak mati. Dirawatnya Musa As-Samiri semenjak bayi oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu Musa As-Samiri ini pun sebab daripada durhakanya kepada Allah, sebab daripada mendapatkan kemurkaan dari Allah, tidak lain karena dia tahu sifat-sifat daripada malaikat Jibril, karena yang mengasuhnya. Sehingga ketika ada di antara mereka kaum yang menyembah anak sapi, dan Musa As-Samiri bergaul dekat dengan mereka, maka mereka diminta oleh Musa As-Samiri untuk menyumbangkan emas mereka. Satu-satu masing-masing menyumbangkan emas, kemudian emas yang terkumpul dilelehkan, kemudian dibuatkan patung anak sapi, dan kemudian dari debu yang diambil oleh Musa As-Samiri, yang debu ini debu istimewa. Debu ini
yang tidak lain bekas daripada telapak kakinya atau jejaknya malaikat Jibril, yang artinya akan punya keistimewaan. Yang keistimewaannya debu yang bekas jejak kaki daripada malaikat Jibril ini dimasukkan ke dalam patung anak sapi itu, maka anak sapi itu akan bersuara dan menjadi hidup, dan kemudian mengatakan kepada mereka, ini adalah Tuhan kamu, ini Tuhan kalian, sembahlah ya patung ini. Mereka menyembah patung tersebut. Disitulah sebab daripada murka Allah Subhanahu wa taala kepada Musa As-Samiri, dan sebaliknya daripada Musa As-Samiri, Musa Al-Mursal, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan dalam satu bait, Musa allazi rabbahu Fir'aun mursalu wa Musa allazi rabbahu Jibril kafiru. Musa yang dirawat, yang diasuh oleh Fir'aun justru menjadi nabi, justru menjadi rasul. Wa Musa allazi rabbahu Jibril kafiru. Sedangkan Musa yang dirawat dan diasuh oleh malaikat Jibril justru menjadi kafir. Ya, dan itu menunjukkan bahwasanya hidayat semuanya di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Hanya manusia bisa berkeinginan ingin punya anak soleh, ingin punya anak yang berbakti, ingin punya anak yang taat kepada Allah. Tapi semuanya di tangan Allah. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki anak, selain kewajibannya untuk mendidiknya, selain kewajibannya mengajari ilmu agama, tapi setelah itu semuanya diusahakan, serahkan kepada Allah. Barang siapa menyerahkan urusan keluarganya, anaknya kepada Allah, akan dipermudah untuk mendidik mereka, dan akan disampaikan keinginan-keinginan mereka setelah usaha tentunya. Jangan hanya fawwad al-amr ilallah, tapi tidak usaha. Gimana anak kalian tidak diajari Al-Quran, tidak diajari sholat, tidak diajari ilmu agama? Anda serahkan urusan mereka dengan Allah. Itu salah. Tetap harus ada usaha. Setelah usaha, sampaikan atau gantungkan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha tidak menjamin, tapi yang menjamin, yang memberikan adalah Allah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Fa'ala kulli hal, Fir'aun kemudian membunuh sebagian daripada, atau di tahun tertentu membunuh bayi laki-laki, di tahun yang lain Fir'aun tidak membunuh bayi laki-laki. Makanya dikatakan dalam ilmu fikih bahwasanya di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, seorang laki-laki boleh menikah tanpa batas. Kenapa? Karena laki-laki jumlahnya sangat sedikit di saat itu, dan kaum perempuan malah justru jauh lebih banyak daripada kaum laki-laki, sehingga keadaan menuntut untuk laki-laki bisa menikahi perempuan tanpa batas. Kalau tidak seperti itu, kasihan perempuan yang nantinya mereka tidak bisa menikah, tidak bisa menjalankan sunnah, tidak bisa mendapatkan suami yang melindungi mereka, yang memberikan nafkah kepada mereka, yang membantu mereka, menemani mereka. Di saat itu Allah berikan kepada mereka, ke laki-laki, kesempatan untuk menikahi 2, 3, 4, 5, 6, 10 wanita tanpa batas. Yang penting mereka tanggung jawab. Dan kita katakan tadi bahwasanya Musa alaihissalam dilahirkan di tahun yang di saat itu Fir'aun membunuh bayi laki-laki. يا كمل النساء يا مظهر